Pada video sebelumnya saya membahas mengenai apa itu riset dan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan saat ini saya akan membahas mengenai populasi dan sampel. Populasi dan sampel sering digunakan untuk melakukan penelitian, baik dilakukan secara generalisasi maupun beberapa cara pendekatan untuk penarikan sampel. Definisi daripada populasi itu sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Artinya adalah populasi ini memiliki generalisasi, baik itu objek dan subjek, dan juga memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, misalkan dari jenis kelamin, dari segi latar belakang pendidikan, dan juga dari segi umur. Kemudian adalah apa itu sampel? Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Artinya, jika kemungkinan populasi pada objek penelitian memiliki skala yang lebih besar, kemungkinan yang harus kita gunakan adalah kita harus menggunakan sampel atau bagian dari jumlah karakteristik dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mampu mewakili. Artinya adalah hasil ketika kita sudah mengambil kesimpulan atau menarik sampel dari populasi tersebut, hasilnya nanti setelah kita melakukan proses penelitian, baik itu analisis, maka kita bisa memperlakukan atau bisa kita generalisasikan hasil penelitian tersebut kepada seluruh objek populasi. Kemudian adalah apa itu teknik sampling? Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Artinya teknik ini adalah merupakan cara untuk menarik sampel yang kita butuhkan untuk pada penelitian ini. Teknik sampling terbagi dua, yaitu ada probability sampling dan adanya non-probability sampling. Berikut ini saya akan memberikan gambaran dan detailnya apa itu probability yang termasuk probability sampling dan yang juga termasuk daripada non-probability sampling. Pada tabel ini kita bisa melihat apa itu yang termasuk probability sampling dan apa yang termasuk bagian dari non-probability sampling. Kalau kita melihat, kita bahas lebih awal adalah apa itu probability sampling adalah simple random sampling, kemudian proportionate certified random sampling, ketiga adalah disproportionate certified random sampling, kemudian area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Nanti saya akan menjabarkan beberapa definisi daripada bagian-bagian probability sampling ini. Kemudian apa juga yang termasuk daripada bagian non-probability sampling? Adanya sampling sistematis, sampling kuota, kemudian adanya sampling incidental, adanya purposive sampling, adanya sampling jenuh, dan adanya snowball sampling. Di sini kita akan juga mengerti apa itu definisi daripada probability sampling itu sendiri. Adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Itu yang dimaksud dengan probability sampling. Artinya ini adalah teknik atau cara pengambilan sampel yang mampu memberikan peluang yang sama
bagi setiap anggota populasi. Artinya adalah diberikan kesempatan yang sama, tergantung kita sebagai peneliti untuk memilih siapa yang akan menjadi responden pada penelitian tersebut. Simple random sampling, ini tadi bagian-bagiannya adalah dikatakan simple atau sederhana adalah karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak atau secara random tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Artinya kita bisa memilih bukan karena dia sebagai jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, dan juga apakah kita tidak melihat daripada segi tingkat pendidikan. Artinya kita bisa menyamaratakan, tergantung kita sebagai peneliti untuk bisa mengambil sampel pada penelitian tersebut. Berikutnya adalah proportionate certified random, yaitu sampling ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Artinya adalah secara proporsional dia berurutan, apakah misalkan kita ngambil tingkat SMA, SMK, atau S1 dan S2 dan seterusnya. Kemudian adalah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Artinya memiliki strata tapi kurang proporsional, artinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, misalkan dari S1 atau S2 ataupun SMA. Jadi ini bisa kita gunakan juga apabila berstrata tapi tidak kurang proporsional atau tidak berurutan. Kemudian adalah teknik sampling, adalah merupakan daerah yang digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Artinya adalah kita bisa memilih area sampling. Artinya kalau misalkan kita melakukan penelitian di beberapa daerah atau berbeda dengan kota satu dengan kota A dan kota B misalkan. Jadi bisa kita memilih area mana yang harus kita gunakan. Apakah misalkan kota A atau kota B untuk melakukan penelitian. Kemudian adalah non-probability sampling. Bagian-bagiannya adalah atau definisi daripada non-probability sampling, teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kalau tadi kita berbicara tentang probability sampling adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap populasi untuk dijadikan sampel, tapi kali ini di non-probability sampling adalah tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Artinya itulah perbedaan daripada probability sampling dan non-probability sampling. Bagian-bagiannya adalah sampling sistematis, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Artinya pada saat kita menggunakan non-probability secara sampling sistematis, maka kita dapat menarik sampel tersebut berdasarkan urutan dari anggota populasi. Berikutnya adalah sampel kuota, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampel atau jumlah kuota yang diinginkan. Artinya adalah kita bisa menentukan jumlah sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu atau punya karakteristik tersendiri untuk kita jadikan sebagai sampel pada penelitian. Kemudian adalah sampling incidental. Artinya adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebutuhan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila dipandang orang yang kebetulan. Artinya adalah ini adalah sampel sampling incidental. Artinya kita memberikan peluang ya kepada siapapun yang berdasarkan secara kebetulan gitu. Kalau menurut kita adalah sampel ini atau responden ini dapat memberikan sumber-sumber data yang kita butuhkan. Artinya kita boleh
menjadikannya sebagai sampel pada penelitian. Kemudian adalah sampel purposive, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya kita bisa mempertimbangkan apakah cocok atau tidak kita jadikan orang tersebut sebagai sumber data atau kita jadikan sebagai responden terpilih kita pada penelitian. Berikut adalah sampel jenuh. Ini sering kita gunakan di saat di mana penelitian ini misalkan memiliki populasi yang tidak begitu banyak. Artinya misalkan contohnya memiliki populasi sebanyak 30 orang. Itu bisa kita menggunakan pendekatan sampel jenuh, artinya populasi dijadikan semua sampel ya. Kita lihat dari definisinya. Teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Itulah yang sering kita gunakan. Dan ini juga sering ditanyakan pada saat kita mau presentase ataupun sedang sidang skripsi ataupun tesis ya. Itu ditanya misalkan apa yang Anda pakai, sampel apa, sampel jenuh atau seperti apa ya. Tadi ada bagian-bagian ini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sampel jenuh, maka berarti seluruh populasi kita sudah menjadikan sampel pada penelitian itu. Kemudian adalah snowball sampling, adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil dan kemudian membesar. Artinya dari 1 menjadi 2. Artinya kita bisa memilih orang ini yang satu dulu kita utamakan, lalu kemudian ada orang lagi yang berhubungan dengan orang tersebut yang menurut kita bagus untuk kita jadikan sebagai sumber informasi atau sumber data pada penelitian tersebut. Jadi ini adalah beberapa definisi-definisi perbedaan apa itu populasi dan juga penelitian dari sampel, dan juga adalah perbedaan daripada probability sampling dan non-probability sampling, dan juga pendekatan-pendekatan yang kita gunakan untuk penarikan sampel. Demikian video ini, dan nantikan video-video saya berikutnya.